Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ila ummihil hanun. Kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Jadi waraja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal hadis ila Makkah. Setelah kejadian pembelahan dada ikhwafillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pulang kemana? Ke Makkah. Fabaqiya 'inda ummihi wa fi usratihi nahwa sanataini. Maka tersisa bersama dengan ibunya di keluarganya itu sekitar 2 tahun. Ya. Kemudian thumma safarat ma'ahu ummuhu ila al-Madinah. Kemudian ibunya itu bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena kubur daripada bapaknya dan juga para paman-pamannya, kakek-kakeknya seperti itu dari Bani Adi bin Najjar itu ada di sana. Kemudian selanjutnya kafilah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menemaninya jadi khadimatnya adalah Ummu Aiman. Kira-kira sekitar 1 bulan itu ibundanya itu Aminah itu tinggal. Kemudian pulanglah dari Madinah tersebut. Ketika di perjalanan kafilah sakit. Aminah ini sakit. Dan semakin keras sakitnya sampai ia meninggal dunia di Abwa. Ya, meninggal dunia di mana? Di Abwa. Baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Ada satu dusun namanya Abwa. Kemudian setelah itu wadufinat hunaka. Aminah itu dikuburkan di sana di Abwa. Nah, ketika wafatnya Aminah, beliau pengasuhannya adalah diserahkan kepada siapa? Kakeknya, karena kakeknya Abdul Muttalib ini masih hidup waktu itu. Ya. Dan sangat sakit sekali perasaan daripada kakeknya tersebut terpukul atas kematian Aminah, mendapati Nabi SAW kecil ini dalam keadaan yatim piatu berarti. Ya. Tentunya itu merasa terpukul sekali Abdul Muttalib ini melihat keadaan Nabi SAW seperti itu. Sehingga disayang banget tuh oleh kakeknya itu, Nabi SAW. Bahkan lebih diprioritaskan dibandingkan anak-anaknya. Ya. Dimuliakan luar biasa. Ya. Didudukkan di tempat-tempat strategis, dalam artian dalam rapat-rapat suka diajak. Ya. Dan ini menunjukkan sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah kecil. Akan tapi setelah 2 tahun mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, setelah 2 tahun mengasuh Rasul, kakeknya ini meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia. Kemudian pengasuhan dari kakeknya pindah ke siapa? Pamannya. Ila ammihi asy-syaqiq. Maqama bi kafalatihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Talib syaqiq abi. Sehingga yang menanggung, yang mengasuh Nabi SAW setelah pamannya, setelah kakeknya adalah pamannya, yaitu Abu Talib, ya, yang merupakan saudara kandung dari bapaknya Abdullah. Ya. Kemudian Abu Talib ini juga sama. Begitu mengkhususkan Nabi SAW dengan rahmat, kasih sayangnya, kecintaannya kepada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini.
dan bahkan nggak segan-segan untuk berkorban harta gitu ya. Untuk siapa? Untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Ya. Maka meskipun misalkan hartanya tidak terlalu banyak, begitu, kecil, gitu, Allah memberkahi hartanya Abu Talib waktu itu karena mengasuh Nabi SAW dan sangat sayang pada Nabi SAW. Ya. Sehingga makanan satu makanan, katakanlah satu piring misalkan, itu cukup untuk membuat kenyang seluruh keluarganya karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam misal qanaah was sabr yaktafi bima qaddarallahu lahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam permisalan orang yang qanaah dan sabar gitu. Jadi merasa cukup dengan apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Ya. Jadi memang dari kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdidik qanaah, terbina qanaah. Ketika di masa kepengasuhan daripada siapa? Abu Talib, maka diajaklah safar pada Abu Talib untuk dagang kemana? Ke Syam. Ya. Umurnya Nabi SAW waktu itu 12 tahun ya Pak. Isnatay asyrata sanah. Umurnya Nabi SAW 12 tahun. Ada yang mengatakan, ya, dikatakan bahwasanya itu wasyahraini wa asyrata ayyam. Jadi 12 tahun, 2 bulan, 12 hari gitu. Ketika yang namanya kendaraan mereka itu dekat dengan Madinah Basra atau Busra gitu. Kota Busra atau kota Basra. Ya. Ini sekitaran dekat ke Syam ya. Salah seorang daripada rabi Yahudi atau pembesar rohbannya Yahudi, bukan Yahudi, Nasrani ya. Pendeta Nasrani namanya Buhaira, rahib, salah satu rahibnya. Ada yang mengatakan Bahira, ada yang mengatakan Buhaira. Itu mengatakan, melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia memegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan hada sayyidul alamin, katanya. Ini adalah pemimpin seluruh alam. Hada rasul rabbil alamin. Ini adalah rasul rabbil alamin, rasulnya rabbul alamin. Hada yab'atsuhullahu ya rahmatan lil alamin. Dialah orang yang Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini kata siapa? Buhaira atau Bahira, pendeta Bahira atau Buhaira. Kemudian mereka mengatakan, wa ma ilmuka bidzalik. Apa pengetahuanmu tentang itu atau tentang dia ini Rasulullah SAW, tentang Muhammad kecil ini? Kata dia, kalau kalian ya, sesungguhnya kalian itu tidaklah mendapati ya, yang namanya apa itu, batu-batu dan juga tumbuhan-tumbuhan. Ketika mendapati dia, itu tentu dalam keadaan bersujud. Dalam artian apa? Ketika Rasulullah SAW lewat, pasti itu tumbuh-tumbuhan dan batu-batu itu sujud. Sujud apa? Memuliakan, hormat, seperti itu. Wala yasjudani illa linabiyyin, kata dia. Dan tidaklah keduanya itu bersujud kecuali pasti itu kepada seorang nabi. Wa anni a'rifuhu bi khatamin nubuwah. Ya. Dan aku mengetahuinya dengan tanda stempel kenabian. Ya. Yaitu di sekitar, di bawah daripada katifnya. Apa katif?
bahunya, di bawahnya sini, di belakangnya itu, ya. Mithlat tufahah, seperti apel. Seperti apel. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan sesungguhnya kami mendapati cirinya seperti itu di dalam kitab-kitab kami. Jadi Nabi itu punya kayak daging jadi gitu, sebesar apel, itu stempel kenabian di belakang di sini, di bawah katifnya, di bawah bahunya itu. Ya, dan ini ciri khas di dalam kitab-kitab samawi dulu dari Taurat, Injil seperti itu adalah ciri khas Nabi akhir zaman, stempel kenabian seperti itu. Kemudian akhirnya Bukhairah pun memuliakan mereka karena tamu yang agung ini. Yang dia bertanya pada Abu Talib, ya, atau meminta dari Abu Talib agar apa? Agar kembali pulang saja dari Syam, nggak usah ke Syam, ya, karena khaufan minal Yahud war Ruman, karena khawatir dengan orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Karena kalau tahu itu Rasulullah ada, kira-kira akan diapain? Dibunuh. Nah, rekannya pulanglah Abu Talib karena merasa khawatir dengan hal tersebut. Nah, demikian itu kejadiannya, ya. Secara singkatnya demikian. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.